Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya yaitu Aprianto Siregar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai suatu perbandingan metode algoritma KNN dengan metode algoritma NetBase dengan menggunakan aplikasi atau software Rapid Manner. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri saja, saya ditemani oleh teman saya atau rekan saya yaitu Elik Karyaton yang di menit terakhir teman saya ini akan menjelaskan yaitu tentang metode night base dengan menggunakan aplikasi atau software Rapid Manner. Nah, di sini saya duluan menjelaskan daripada teman saya ini. Sebelum kita masuk di perhitungan di SL-nya atau KNN manualnya, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu KNN. Nah, KNN itu adalah K-nearest neighbor. K-nearest neighbor ini atau disingkat menjadi KNN itu memiliki cara kinerjanya atau cara kinerja suatu KNN. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah gambar. Melalui gambar ini kita mengibaratkan satu himpunan data yang di dalamnya itu di mana terdapat dua kelas. Jadi kelas A, ada kelas B. Kelas A itu di sini saya misalkan di warna biru dan kelas B itu saya misalkan di warna merah. Nah, jadi di kelas A dan kelas B itu muncul ketika data training yang sebelumnya kita telah uji. Nah, dan juga yang warna kuning ini tadi itu adalah data yang kita uji. Apakah dia termasuk kelas A atau kelas B? Nah, itu dia. Jadi misalnya nih, kita di sini kinerjanya itu untuk mencari nilai K dari tetangga terdekatnya, yang ini. Apakah dia termasuk kelas A, apakah dia termasuk kelas B. Jika ini kita misalkan nilai K-nya itu menjadi 1, kita akan mencari satu dari tetangga terdekatnya. Nah, misalnya nih, apakah dia termasuk kelas B, yang ini, apakah dia termasuk kelas A ini tadi. Nah, jika K-nya itu kita ibaratkan, atau kita ketahui nilai K-nya itu adalah 5, kita akan mencari 5 dari tetangga terdekatnya. Apakah dia kelas A yang ini, A2, A1, A2, B1, A3, dan B2 ini, apakah dia termasuk kelas terdekat atau tetangga terdekatnya. Selanjutnya kita akan, di sini saya akan memperlihatkan suatu data yang telah saya hitung sebelumnya, atau KNN manualnya. Nah, di sini saya telah menghitung atau membuat data testingnya itu ada 5. Nah, di dalam data testing ini atau data uji ini memiliki untuk mencari data uji atau data testing ini adalah terlebih dahulu kita akan membuat suatu data yaitu data training. Dari manakah data training ini? Data training itu atau kita cari data training ini dari manakah? Dari data pakar orang-orang yang telah membuatnya sebelumnya. Di sini atau juga data suatu riwayat hidup. Nah, data ini saya ambil dari pembelian konsumen dari data perumahan. Nah, di dalam data ini, data training ini terdapat 3 label. Yang mana sih Kak? Data training ini yang ini. Tunggu, saya akan membloknya. Ada 24 data. Sampai di sini. Inilah data training dan ini adalah data yang akan kita uji. Nah, data training ini memiliki 3 label, yaitu yang pertama ada mewah, ada minimalis, dan ada juga bersubsidi. Nah, selanjutnya kita akan mencari data uji ini, apakah dia termasuk labelnya itu bersubsidi kah, mewah kah, atau minimalis.
sebelum kita mencari labelnya ini, terlebih dahulu kita akan mencari distance atau jaraknya nih, nilai dari suatu jarak terdekatnya. Distance atau nilai jaraknya. Nah, di sini nilai jaraknya itu bisa dicari dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan Euclidean distance, yang kedua itu menggunakan Manhattan distance. Nah, tapi yang sering digunakan yaitu menggunakan Euclidean distance. Karena di sini sangat mudah penggunaannya dan juga sangat sering dipakai. Makanya kita akan di sini menggunakan Euclidean distance. Nah, gimana sih cara mencarinya? Dengan cara mengakarkan data training dikurang data uji yang kita akan uji atau data testing dikuadratkan. Nah, langsung saja kita akan masukkan di SL-nya dengan cara sama dengan SQRT. SQRT ini apa sih artinya? SQRT itu artinya rumus dari akar di Microsoft SL ini. Nah, sama dengan SQRT dalam buka kurung A2 dikurang A27. Yang mana A2? Yang ini A2. Ini A2. Tinggi dari 500 dikurang tinggi dari data yang akan uji yaitu 35. Dapatlah hasilnya itu sampailah nanti di E dikurang 27. Yang ini. Dikurang 27 ini. Dapatlah hasilnya itu selanjutnya jangan lupa kita kuadratkan ditambah A tadi A2 dikurang A27 tadi, buka kurung dalam tutup kurung dikuadratkan, dan jangan lupa kita tekan enter untuk mendapatkan hasilnya. Nah, setelah tadi kita mencari dari jaraknya tadi atau distance-nya ini, dapatlah hasilnya itu di jarak yang pertama ini, di A2 tadi itu 152.316. Nah, gimana cara mencari sampai ke bawah itu? Tinggal di copy saja sampai ke bawah. Dapatlah hasil yang paling bawah itu 128 di data yang ke-24. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai K yang telah ditentukan. Yang nilai K ini gimana sih? Menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus small yang dikombinasikan melalui if atau jika. Jadi rumusnya itu sama dengan if buka kurung nilai dari jarak tadi atau distance-nya itu lebih kecil dari di antara data jarak yang tadi. Yang ini. Yang H2 sampai H25 tadi. Tutup kurung, koma, kita masukkan nilai K-nya yaitu sama dengan 1. Tutup kurung, tetapi maka apakah dia termasuk label mewah, minimalis, atau bersubsidi? Kalau misalnya nilai dari yang tadi terkecilnya itu tidak, nilainya itu bukan dari nilai terkecilnya, maka dia akan menunjukkan nilainya itu kosong. Di sini kita bisa mengetik, teman-teman, untuk bisa teman-teman mengetik tanda petik 2. Tanda petik 2 ini diartikan sebagai nilai kosong, bahwasannya dia tidak termasuk nilai terkecil dari antara nilai jarak yang tadi. Nah, selanjutnya tekan enter. Jadi begitu juga di K sama dengan 5 dan begitu juga di K sama dengan 7. Hanya bedanya itu nilai K-nya tadi. Tadi nilai K-nya di sini 1, di sini nilai K-nya itu 5. Nih, 5. Teman-teman bisa melihat di sini 5. Di sini pun juga nilai K-nya itu 7. Hanya berbeda di situ saja. 7. Dapatlah hasilnya segitu. Nah, di sini
gimana sih cara menentukan apakah dia labelnya itu subsidi, apakah dia labelnya itu mewah atau minimalis dari data yang kita uji ini? Caranya itu kita melihat dari nilai yang tadi yang kita cari tadi, apakah dia termasuk nilainya itu kebanyakan di labelnya bersubsidi atau mewah ataupun juga minimalis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya label yang terbanyak itu adalah bersubsidi. Maka dengan tinggi 35, luasnya itu ada 100 dan juga lebarnya itu 85, panjangnya itu 75 dan juga diameter 99 ini adalah dia itu akan memiliki label bersubsidi. Karena di sini muncul semuanya itu nilai K-nya itu yang kita cari tadi bersubsidi. Jadi gimana sih Kak kalau misalnya terjadi labelnya itu lebih dari satu misalnya, atau ada labelnya yang lain, misalnya di sini kita contohkan di data testing ketiga ini. Nah, di data testing ketiga ini teman-teman bisa melihat ada dua label di sini, ada minimalis, ada juga mewah. Nah, di dalam minimalis ini atau mewah ini, di dalam minimalis atau mewah ini, teman-teman bisa melihat di sini bahwasannya nilai minimalis lah yang paling banyak di antara label yang mewah. Di sini teman-teman bisa menghitung nilai minimalis itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nilai label dari minimalis. Maka dari data uji tadi yang paling banyak itulah yang kita masukkan di sini. Yang paling banyak muncul labelnya. Nah, begitu juga di data testing yang saya buat ini, yang keempat pun juga sama juga, minimalis lebih banyak daripada mewah, dan juga di data testing yang kelima ini juga. Nah, di data testing kelima ini, kenapa dia data testingnya itu hasilnya mendapatkan label yang mewah? Karena mewah itu label yang mewah lebih banyak daripada label yang minimalis. Jadi kebalikannya. Jadi kita di sini menarik kesimpulan dari data yang testing kita tunjukkan tadi, yang kita kerjakan tadi, bahwasannya ini dengan tinggi, luas, lebar, panjang, dan diameter ini labelnya itu ada dua, bersubsidi dan juga bersubsidi 2, minimalis 2, dan juga mewah itu 1. Berdasarkan hasil perhitungan di Microsoft Excel melalui manual ini. Nah, selanjutnya kita akan uji coba menggunakan Rapid Planner atau aplikasi atau software Rapid Planner ini. Gunanya untuk apa? Sebenarnya gunanya aplikasi ini untuk mempermudah mencari apakah dia itu atau memiliki prediksi yang cukup cepat atau memudahkan orang-orang itu mencarinya dengan cukup mudah atau dengan cukup cepat. Nah, di sini saya telah membukanya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi atau software Rapid Planner. Nah, di software ini, sebelum teman-teman memiliki tampilan seperti ini, teman-teman terlebih dahulu membuat atau meregistrasi akun teman-teman menggunakan link yang di bawah deskripsi. Nanti saya akan masukkan linknya di dalam deskripsi. Nah, di sini kita akan mencari dengan menggunakan metode algoritma KNN dengan menggunakan software atau aplikasi Rapid Planner. Oke. Di sini kita terlebih dahulu menggunakan dua data, yaitu ada data training dan juga data testing. Sebelumnya itu kita akan masukkan, kita cari di kolom operator ini, kita cari yang pertama itu read SL. Nah, ini adalah SL yang ini, kita teman-teman bisa drag and drop ke lembar yang ini. Karena di sini kita butuhkan ada dua, maka kita masukkan dua. Gunanya untuk apa? Gunanya kita di sini menggunakan dua
data untuk mencari dengan menggunakan metode KNN. Nah, selanjutnya di sini kita namai dulu. Di sini kita masukkan data trading. Nah, dan juga di sini itu data testing atau data yang akan kita uji. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, kita tekan di sini 2 kali. Oke, maaf, loading sebentar. Nah, selanjutnya cara mencarinya itu dengan tekan ini. Nah, di sini saya akan mencari data yang saya telah buat sebelumnya tadi. Nah, terlebih dahulu kita masukkan data trainingnya. Selanjutnya kita klik di sini, selanjutnya pilih next. Setelah tampil seperti ini kita pilih next. Nah, setelah tampil datanya ini, data training ini, jangan lupa teman-teman bisa ubah di sini karena ini termasuk adalah label. Kita ubahnya bagaimana cara ubahnya? Dengan cara pilih ini. Baru change role. Di dalam change role ini kita buat di label. Kita pilih button oke. Nah, setelah berwarna hijau seperti ini, bahwasanya dia telah masuk atau telah terkoneksikan. Nah, selanjutnya pilih finish. Nah, di sini tadi sama seperti ini tadi tandanya, di sini nggak ada lagi. Begitu juga dengan data testing, kita masukkan datanya. Data testing, masukkan. Nah, setelah tampilan seperti ini kita pilih next. Dan seperti tadi juga teman-teman mengganti change role-nya itu menjadi label. Kenapa di sini kosong? Karena dia ini adalah data yang akan kita uji atau data testing yang akan kita cari. Apakah dia labelnya bersubsidi, minimalis, atau dia labelnya itu mewah. Selanjutnya pilih finish. Nah, selanjutnya kita cari di kolom operator ini, yaitu KNN. Karena kita di sini menggunakan KNN, metode dengan menggunakan metode algoritma KNN. Kita drag and drop. Nah, setelah itu kita masukkan lagi, kita cari di kolom operator ini, yaitu apply model. Nah, ini dia. Selanjutnya drag and drop lagi, kita masukkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya apalah langkah selanjutnya ini? Langkah selanjutnya kita menghubungkan dari data training tadi, kita masukkan di KNN. Dari KNN tadi kita masukkan di model, di apply model ini. Maaf, ini. Oke. Nah, ini data testing ini kita masukkan di apply model. Kenapa dia bersifat unlabel? Karena di sini data testing ini tidak memiliki label, atau yang disinilah kita akan mencari apakah dia labelnya itu mewah, apakah dia labelnya itu minimalis dan juga bersubsidi. Nah, setelah itu teman-teman koneksikan atau hubungkan di result. Sorry, terputus. Ini pun juga kita masukkan juga di model ini di result. Sorry, terputus juga. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat di sini bahwasannya tidak ada yang error ataupun juga yang merah. Nah, ketika seperti ini kita langsung saja menjalankan atau merun-nya dengan memilih ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasannya telah berhasil lah. Checklist semua, tidak ada yang error.
Selanjutnya di sini diberitahukan bahwa KNN ini memiliki 24 data dengan memiliki kelas yaitu mewah, minimalis, dan juga bersubsidi. Nah, begitulah caranya menggunakan data training, dan data testing untuk menguji menggunakan metode algoritma KNN menggunakan rapid manner. Nah, gimana sih caranya kita mengukur akurasi dari suatu data training tadi, data training ini? Nah, selanjutnya kita hapus dulu terlebih dahulu yang kita buat tadi ini. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara memilih import data ini. Selanjutnya pilih di My Computer. Selanjutnya teman-teman mencari di mana dah terdapat data training tadi. Di sini saya memiliki di sini. Setelah menemukannya, selanjutnya pilih button Next. Nah, setelah tampilan seperti ini, pilih lagi button Next ini. Nah, di sini jangan lupa teman-teman mengubah tadi yang manalah yang akan menjadi labelnya. Di sini pilih change row, pilih ini, selanjutnya pilih label, selanjutnya pilih OK, selanjutnya pilih next, dan kita akan masukkan di data ini. Kita masukkan data training perumahan. Selanjutnya pilih finish. Oke, tunggu sebentar. Nah, telah muncul ya teman-teman. Bahwasanya kita tadi telah masukkannya. Ini data training yang telah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya ini data statistiknya. Ada nominal, ada integer. Integer ini bersifat angka. Kita masuk ke visualnya, kita pilih step area tadi udah benar. Ini luas, diagram batang dari luas mulai dari 55 sampai yang paling tinggi itu adalah 400. Kita coba dulu di kolom diameter, coba diameter play dulu. Oke, ini nampak mulai dari 90 sampai yang paling tertingginya itu 385. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari akurasi atau performance dari suatu akurasinya dengan cara menggunakan performance classification. Nah, selanjutnya teman-teman drag and drop yang tadi yang telah teman-teman buat melalui import data tadi. Nah, inilah data trainingnya. Selanjutnya teman-teman cari di sini di kolom operator ini, yaitu cross kita coba skor ke bawah, cross validation. Nah, dengan cara drag and drop tadi atau tekan sekali, setelah muncul di sini, kita agak jarakkan sedikit. Jangan lupa kita hubungkan, karena kalau kita tidak hubungkan, dia akan error. Nah, di dalam cross validation ini kita akan mengisi, yaitu metode dengan menggunakan metode KNN, dan juga kita masukkan tadi performance classification-nya. Nah, di dalam cross validation ini dia terbagi atas dua, ada training dan juga ada data dan juga testingnya, data testingnya. Nah, di sini juga kita masukkan metode yang kita gunakan, yaitu KNN. Kita drag and drop
Oke, kita gerak sini, masukkan sini. Oke, kita hubungkan. Kita masukkan di sini di data testingnya itu apply model. Kita drag and drop juga. Dan juga kita cari di kolom operator ini, inilah yang performance classification. Karena melalui dari performance classification inilah kita dapat mengetahui apakah berapa akurasi dari suatu data training ini. Kita hubungkan. Nah, selanjutnya ini kita pilih performance. Kita coba uji dulu apakah udah benar atau belum. Oke, ini belum kita hubungkan. Di model tadi kita masukkan ke result. Jangan lupa teman-teman hubungkan di performance tadi karena kita mencari tingkat akurasinya apakah dia tinggi atau sedang atau juga buruk dari melalui data training yang kita masukkan tadi. Di sini juga kita dapat menentukan data testingnya juga, data yang kita akan cari. Kalau ini kita runkan dengan tombol ini. Nah, telah berhasil. Checklistnya teman-teman, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, semuanya benar. Selanjutnya kita ke resort. Di resort inilah kita teman-teman bisa melihat tadi KNN-nya itu ada sama juga 24 data. Ini 24 data dengan memiliki kelas itu mewah, minimalis dan bersubsidi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan tingkat akurasinya itu sangat tinggi kali, 91,67%. Cukup bagus, sangat-sangat bagus. Di sini prediksinya itu mewah itu, yang benar mewah itu ada 6, true mewah, true minimalis, dan true bersubsidi. Prediksi minimalis itu ada di paling banyak itu di true minimalis, dan mewah itu ada 2, bersubsidi itu ada, true bersubsidi itu ada 0. Dan di prediksi yang bersubsidi itu, true bersubsidi itu ada 6. Ada 8. Maka dapatlah akurasinya itu sangat tinggi kali, yaitu 91,67. Nah, begitulah cara menggunakan atau mencari data testing tadi. Yang pertama dengan menggunakan dua data training, data testing, dengan menggunakan metode KNN, menggunakan software atau aplikasi rapid manner. Yang terakhir ini kita mencari data testingnya tadi, berapakah data trainingnya, berapakah tingkat akurasinya atau performance-nya, apakah bagus, buruk, atau sangat bagus, atau sedang tadi, sedang. Dan begitulah caranya, lebih dari kurang. Nanti di akhir video nanti teman saya akan menjelaskan menggunakan metode Node.js dengan aplikasi atau software rapid manner. Dan di akhir video nanti juga
sesudah dia nanti akan juga dijelaskan oleh teman saya juga bahwasannya yang manakah lebih tinggi akurasi dari metode algoritma KNN itu atau metode algoritma dari night bias. Lebih dari kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan dengan metode naive Bayes. Kita masuk dulu ke dalam filenya. Berikut ada data trainingnya. Di sini saya ambil data trainingnya dari konsumen pembeli rumah. Berikut datanya yaitu ada tipe rumah, nama pembeli, alamat toko, harga, pembayaran, dan status. Berikut data trainingnya. Kemudian untuk data testingnya, berikut datanya. Dan untuk data untuk proses penghitungan datanya, langkah pertamanya kita menghitung jumlah kelasnya. Itu ada klasifikasi terlambat dan cepat. Berikut jumlah datanya dan jumlah seluruh datanya. Dan ini hasilnya. Dan langkah kedua, kita mencari peluang dari nama pembeli, alamat toko, harga, dan pembayaran. Berikut datanya dan probabilitasnya. Kemudian langkah ketiga, kita mengkalikan semua label terlambat dan cepat dari data testing atau data yang diuji. Berikut itu ada tipe 75, tipe 110, tipe 110, tipe 110, dan tipe 75. Dan berikut datanya, nama pembeli, alamat, dan sebagainya. Dan ini klasifikasinya. Klasifikasinya didapatkan dari hasil data tersebut, yang mana data mana yang paling besar yang akan menjadi klasifikasinya. Baiklah, setelah itu kita masuk ke dalam data rapid minernya. Berikut data yang sudah saya siapkan, data untuk naik Bayes-nya. Di sini untuk data training dan data testingnya, ini algoritmanya, ini model algoritmanya, dan ini informasinya untuk mengukur tingkat akurasi dari metode tersebut. Untuk memasukkan data training dan data testing, cukup klik 2 kali di bagian ini, maka kita bisa memasukkan file yang kita inginkan. Setelah saya memasukkan filenya, sekarang kemudian di sini untuk datanya, ini untuk data yang diuji tadi atau data testing tadi, dengan rapid manner langsung sudah ada prediksinya di sini. Ada terlambat, cepat, terlambat, dan cepat dari data FBS tadi yang dari uji. Kemudian di sini untuk statistiknya, di sini ada polinomial, yaitu datanya yang lebih dari 2. Real ini untuk datanya yang lebih dari 1 atau tidak ada sama sekali. Yang di nominal itu untuk datanya yang lebih dari 1. Ini untuk diagram datanya. Kemudian kita masuk ke dalam performance vektornya. Di sini ada tingkat akurasi dari metode naik Bayes-nya, yaitu 80%. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kami yaitu dari pembandingan metode KNN dan metode naik Bayes, metode KNN memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding metode naik Bayes. Baiklah, sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.